Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok pertama untuk memaparkan materi diskusi kami tentang mata kuliah kokurikuler 1 yang berjudul Sejarah Pencaksilat NU Pagar Nusa yang dibagi menjadi 2 indikator yang akan kami paparkan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Nurul Fadilah, selaku moderator. Yang kedua, pemateri pertama bernama Muammar Iqbal. Yang ketiga, pemateri kedua bernama Reski Andi Baktiar. Dan yang terakhir, Muhammad Irsan sebagai narasumber. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudara Iqbal. Saudara Iqbal, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Pertama-tama saya akan membacakan materi sejarah pencaksilat. Sejarah pencaksilat Pagar Nusa NU. Sejak zaman dahulu di lingkungan pesantren NU terdapat banyak sekali aliran-aliran silat, baik aliran silat dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Betawi, Minang, Mandar, Mataram, dan lain-lain. Karena beragamnya aliran silat tersebut, maka dibentuklah Pagar Nusa sebagai wadah perkumpulan perguruan pencaksilat di bawah naungan NU. Wadah ini tetap membuka keragaman dan memberi keluasan pada tiap-tiap perguruan untuk mengembangkan diri dan mempertahankan ciri khasnya masing-masing. Artinya, walaupun ada perbedaan, namun tetap satu saudara. Maka tak heran jika sekarang ini kita mengenal ada Pagar Nusa Gasmi, Pagar Nusa Batara Perkasa, Pagar Nusa Satria Perkasa Sejati, Pagar Nusa Nurul Huda Pertahanan Kalimah Syahadat, Pagar Nusa Cimande Kombinasi, Pagar Nusa Sakrah, Pagar Nusa Tegal Istighfar, Pagar Nusa JPC, Pagar Nusa Bintang 9, Pagar Nusa Sapu Jagat, dan lain-lain. Sejak LPSUN Pagar Nusa berdiri pada tanggal 3 Januari 1986. Dalam perjalanannya, beberapa kali organisasi ini mengalami pasang surut setelah beberapa kali melakukan musyawarah nasional dan rakernas. Organisasi ini yang dari awal berdirinya sebagai perguruan hingga mengalami perubahan status menjadi lembaga, lalu menjadi otonom, kemudian kembali lagi ke lembaga sesuai amanat muktamar pada masanya. Perubahan dan perkembangan yang dilakukan beberapa kali ini tidak mengurangi bahkan menambah potensi Pagar Nusa NU yang memang sangat kaya akan budaya pencaksilat dan yang berkaitan dengan itu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke indikator pertama, yaitu menjelaskan PSNU Pagar Nusa sebagai sistem bela diri. Apa itu Pagar Nusa? Mungkin beberapa teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu Pagar Nusa. Tapi di sini saya akan memaparkan secara detail apa itu Pagar Nusa. Nama Pagar Nusa diciptakan oleh Kiai Haji Mujid Ridwan dari Surabaya, putra dari Kiai Haji Ridwan Abdullah yang menciptakan lambang Nahdlatul Ulama NU. Awalnya nama yang disepakati adalah Lembaga Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa atau disingkat IPSN-UPN, dan sekarang menjadi Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa atau PSNU. Pagar Nusa juga satu-satunya organisasi pencaksilat yang sah di lingkungan Nahdlatul Ulama NU berdasarkan keputusan muktamar. Status resmi kelembagaan inilah yang membuat Pagar Nusa menjadi wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama NU tanpa mengecualikan pencaksilat atau bela diri lainnya, dan penyelenggaraan dan pertanggungjawabannya sama dengan lembaga-lembaga NU lainnya. Visi dan misi Pagar Nusa ada 3 poin.
Poin pertama yaitu Paganusa berakidah Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan asas organisasi Pancasila. Poin kedua, Paganusa mengusahakan berlakunya ajaran Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila. Poin ketiga atau poin yang terakhir adalah Paganusa mengusahakan pelestarian, pembinaan dan pengembangan pencaksilat baik seni, bela diri, mental spiritual maupun olahraga atau kesehatan khususnya di lingkungan NU maupun di lingkungan warga bangsa lain pada umumnya. Ya, itulah tadi hasil pemaparan materi pertama kami yang dibacakan oleh Saudara Iqbal. Selanjutnya untuk materi yang kedua yang akan membacakan Saudara Rizky. Saudara Rizky, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Batiar dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Menjelaskan PSNU Paganusa dalam usaha pengembangannya. Pada lamban Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama, Pencaksilat Nahdlatul Ulama, Paganusa tertulis Tagalibah di Illa Billah yang melingkar di bola bumi. Terletak di bawah Trisula. Lafaz itu diusulkan Kiai Suhar Billah, seorang pendekar silat dan salah seseorang pendiri Paganusa. Mulanya adalah kalimat tersebut adalah Lagalibah Illa. Kemudian Kiai Sansuri Badwi menyusulkan untuk menggantinya dengan Lagalibah Illa Billah. Kalimat tersebut yang digunakan pada lambang Paganusa hingga sekarang. Artinya semakna dengan la haula quwata illa billah. Menurut kini Suharbillah, lafaz tersebut Paganusa ingin kejayaan Islam di Cordova, Spanyol, tumbuh di Indonesia. Juga sangat cocok semboyang sebuah perhimpauan bela diri supaya para anggotanya tidak terkabur. Sebab dengan lafaz tersebut pendekar berpegang teguh bahwa tidak ada yang mengalahkan seseorang kecuali karena Allah. Dengan slogan itu, pendekar tidak overdosis, bertujuan untuk kemenangan. Di atas langit ada langit ketua umum Paganusa pada tahun 2012 sampai 2017. Kiai Aisuddin Abdurrahman menafsirkan lafaz tersebut sebagai tingkat kepasrahan tertinggi seseorang. Meskipun seseorang sakti, tapi tidak boleh merasa sakti. Termasuk kepada musuh kita. Meskipun dia sakti, tapi ketika tidak dilindungi Allah, dia tidak akan berarti apa-apa. Poin kedua, sejarah berdirinya dan para tokohnya. Menurut ensiklopedia NU, Paganusa bertugas mengembangkan dan melestarikan seni bela diri pencaksilat di Indonesia. Nama resminya adalah Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama yang disingkat IPSNU. Paganusa kemudian sekarang membuang kata ikatan menjadi Pencaksilat NU. Sedangkan Paganusa sendiri berarti pagarnya NU dan bangsa agar Nusa dibentuk pada 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. NU mengesahkan pendirian dan kepengurusannya melalui surat keputusan tertanggal 9 Zulhijjah 1406 atau 16 Masehi Juli 1986. Akhirnya Paganusa berawal dari perhatian dan keperhatian para kini NU terhadap surutnya ilmu bela diri pencak silat di pesantren. Padahal pada awalnya pencak silat merupakan kebanggaan yang menyatu dengan kehidupan dan kegiatan pesantren. Pada tanggal 27 September 1985 mereka berkumpul di pondok pesantren Tebuirang, Jombang. Tujuannya untuk membentuk suatu wilayah di bawah naungan NU yang khusus
mengembangkan seni bela diri pencaksilat. Musyawarah tersebut dihindari tokoh-tokoh pencaksilat dari Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, Cirebon, dan Kalimantan. Kemudian terbitlah surat keputusan kami pembentukan tim persiapan pendirian perguruan pencaksilat milik NU yang disarankan pada 27 Rabiul Awal 1406 atau 10 Masehi Desember 1985 dan berlaku hingga 15 Januari 1986. Musyawarah berikutnya diadakan di Pondok Pesantren Lirbogo, Kediri pada tanggal 3 Januari 1986. Musyawarah ini menyepakati susunan pesantren Lirbogo, pengurus harian Jawa Timur yang merupakan embrio pengurus pusat Gus Maksum dipilih sebagai ketua umumnya. Nama organisasi yang disepakati dalam musyawarah tersebut adalah Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama yang disingkat IPSNU yang kemudian sekarang menjadi IPSNU. Demikian pemaparan materi yang sempat kami sampaikan. Adapun pertanyaan atau tanggapan dari ibu dosen atau teman-teman kelompok lain, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya di bawah kolom komentar. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.